lambung itu akan luka, insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena kena asamnya, insya Allah tidak. Tetapi memang obat dari dokter itu boleh diminum karena itu meredakan, boleh. Tetapi Tidak menyembuhkan. tidak menyembuhkan, nanti akan kumat lagi seperti itu terus. Supaya tidak asam lambung lagi? Ya kalau diberi nasihat terima dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Hanya Kembali itu ke sikap kita. sikap kita. Kalau kita mau nerima nasihat itu dengan ikhlas, insya Allah lambung kita itu normal lagi, normal aja lagi. Boleh dibuktikan. Ini dikirimkan oleh Hafzel Yulianti 688. Saya mau tanya Ustadz, habis makan dan gak makan saya selalu sendawa. Gitu. Tapi lebih banyak sendawanya kalau gak makan. Kalau kata kakak perempuan saya, kamu itu asam lambung. Terus kalau tinggal bersama mertua dalam waktu yang lama atau pas lagi mudik, pasti saya sakit-sakitan. Paling sering itu mah saya yang sakit. Tapi kalau berjauhan, alhamdulillah sehat. Kemudian kulit saya juga gatal-gatal, biang keringet lah kalau kata orang-orang mah. Dan satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Selama saya hamil, kali ini 4 bulan, itu yang saya dengar itu suara hauman harimau atau singa. Di hamil kedua. Suara itu ada di luar rumah. Hamil pertama di dalam kamar tidur, hilang, belum selesai. Ya udah hilang, ya gitulah. Hilang Ustaz pertanyaannya. Iya. Jadi dia satu. Harimaunya marah. Marah, maaf ya mau. Iya. Jadi sendawa, mau makan ataupun gak makan. Tapi justru kalau lagi gak makan, sendawa. Kemudian kalau deket mertua, sakit. Kalau jauh dari mertua, sehat. Kemudian pas lagi hamil, mendengarkan hauman harimau. Iya. Ini biasanya itu ciri seseorang yang punya ilmu. Jadi ilmu harimaunya di luar tubuhnya, di luar. Kemudian di dalam tubuhnya ada ilmu lain. Nah ilmu lain itu adanya biasanya rata-rata di ulu hati. Kalau di ulu hati itu yang menyebabkan bersendawa terus menerus. Kalau kata dokter itu asam lambung tinggi. Insya Allah enggak. Asam lambung itu biasa aja menurut saya. Selama ini saya amati katanya mah asam lambung tinggi itu selama ini saya amati memang itu ilmu. Setelah ilmu itu dikeluarkan ya dia tidak bersendawa lagi. Semua asam lambung seperti itu? Semua asam lambung. Karena saya berpikir begini, lambung kita itu dibikin oleh Allah Ta'ala, itu memang kuat menampung zat asam yang ada di lambung. Ya. Kuat sebenarnya. Kalaupun nanti lambung itu ada yang luka, sebenarnya bukan karena asamnya di lambung. Tapi karena orang tersebut, lambung ini kan untuk menampung makanan nih. Ya. Itu analoginya sama kalau dia itu lambung itu menolak makanan, akhirnya kan luka terus ya. Nah sebenarnya orang tersebut kalau terkena luka di lambung biasanya orang tersebut itu kalau diberi nasihat itu kan seperti makanan nih, itu selalu ditolak dengan kata-kata pedas. Jadi lambung itu akan luka, insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena kena asamnya, insya Allah tidak. Tetapi memang obat dari dokter itu boleh diminum karena itu meredakan, boleh. Tetapi tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan, nanti akan kumat lagi seperti itu terus. Supaya tidak asam lambung lagi? Ya kalau diberi nasihat terima dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Hanya kembali itu ke sikap kita. sikap kita kalau kita mau nerima nasihat itu dengan ikhlas, insya Allah lambung kita itu normal lagi, normal aja lagi. Boleh dibuktikan. Jadi yang kayak tadi bersendawa itu ada ilmu di daerah lambung, di daerah ulu hati. Dan itu biasanya tetap begitu. Dia bersendawa. Atau kalau pas megang orang yang panas dingin, orang itu dipegang sama dia nih. Dia langsung sendawanya terus gitu. Kadang ada yang tukang pijit gitu juga. Sama. Memang tukang pijit itu dia punya ilmu. Makanya waktu memijit orang yang capek, yang ini dia selalu bersendawa, itu bukan di ini. Memang itu ilmu. Semua, jadi kita nggak usah pilih-pilih. Kita sendiri pun kalau yang pemirsa yang seperti itu, kita pahami bahwa di dalam tubuh kita itu ada ilmu. Jadi harus difahami, kemudian gimana caranya harus dilepas.
Karena ilmu ini tidak akan manfaat bagi diri kita, tidak akan manfaat bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, justru Harus musyrik lepas. jatuhnya. Justru musyrik. Makanya pada waktu dia hamil kemudian dengar suara auman harimau itu. Iya. Ya, sebenarnya harimau itu mencirikan bahwa dia akan jaga si anak itu. Dia tuh ngomongnya maunya begitu sebenarnya si harimau itu. Makanya dia bisa Mendengar. dia si ibunya mendengar bahwa harimaunya mau ngomong, aku ada di dekat kamu, nggak usah takut. Hanya gitu aja. Itu gimana sih yang penjaga-penjaga itu tuh benar adanya, Ustaz? Ya namanya jin ya ada, mau gimana lagi. Yang kadang-kadang diturunin kita nggak tahu menahu juga. Ada yang diturunin kita tidak tahu, ada yang mencari, ada. Jadi yang mencari itu insya Allah ada. Oh gitu, sengaja mencari ilmu istilah orang Sunda mah ya. Jangan yang gitu-gitulah ya. Kembalikan kepada Allah saja ya untuk melindungi kita ya dari Allah saja ya. Iya. Oke, kita menuju ke penanya dari penonton sini. Oke, siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Waduh, banyak sekali. Yang depan sini aja dulu ya Bu ya. Maaf, punten. Silakan. Waduh, burucak burinong. Terima kasih. Berdiri, mangga silakan. Pegang mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Namanya siapa Ibu? Saya Sri Ambarwati dari Majelis Taklim Al-Qudwah Puri Cendana, Tambun, Bekasi. Ustaz. Iya Ibu. Siapa namanya tadi? Sri Ibu Ambarwati. Sri. Kenapa Bu Sri? Yang saya rasakan tangan telapak itu sudah sakit agak berkepanjangan. Tangan kanan. Tangan kanan, iya. Yang saya inginkan itu pengen sembuh gitu ya. Sebentar, sakitnya itu sakit seperti di apa? telapak tangan, terutama kalau berkendaraan gitu ya. Kadang jadi seperti ini kayak ada semutan gitu. Kesemutan. Sampai iya. kayak pegel-pegel Iya, gitu. Betul, iya. Iya. Jadi tidak ada rasa gitu sampai ada Kebal. kebal gitu. Baal. Baal, ya. Boleh yang kedua, Ustaz? Ya. Yang kedua boleh, Ustaz? Itu dulu. Silakan. Kalian aja saja. Ya, Selain sekalian. itu apa lagi? Yang kedua, adakah obat ya atau mungkin dari Syifa itu ketika mulai haid pertama dari datangnya haid dulu itu ada kontraksi di perut gitu. Selalu. Gitu, iya. Terus ada gejala mikiran tapi yang dominan itu kontraksi sampai ya agak dahsyat begitu. Oke. Iya. Itu saja ya. Ya, oke, terima yang kasih. Yang pertama Ustaz tangan selalu kayak kesemutan sampai pegal. Terus yang kedua kalau datang bulan suka sampai sakit. Iya. Biasanya nih kalau yang sering saya amati, kalau tangan sudah ke dokter belum? Belum. Tangan yang sakit itu? Belum Pernah? Belum. Lu? Enggak, jadi pingin tidak paling terapi aja dulu kan karena waktu tangan sakit itu sampai ke kayak agak menyengat sampai ke punggung, tidak berasa seperti itu. Iya. Itu datangnya kalau apa? Kalau menjelang haid paling dikira kayak masuk angin terus nanti diurut dan sebagainya. Tapi selalu terus, datang. Iya, Oke. gitu. Oke. Ada hubungannya dengan datang bulannya mungkin? Ya ada hubungannya pas kalau lagi haid sakit kan gitu. Jadi begini Ibu Sri Ambarwati ya. Jadi gini. Kalau ada nggak nyaman di punggung sebelah kanan, tiap datang bulan, ini biasanya, ini sebenarnya ini udah penelitian saya sejak dulu. Jadi berarti insya Allah itu ada makhluk yang menyerang Ibu Sri Ambarwati. Makhluk ini. Nah makhluk ini menyerang nih. Kenapa dia tidak masuk secara keseluruhan? Karena di dalam tubuh Ibu Sri Ambarwati ini ada ilmu. Jadi ada bentrokan dua jenis makhluk yang beda. Ini ilmu itu saya tidak tahu persis. Bisa aja Ibu Sri Ambarwati itu mencari dulunya muda, atau ilmu ini dari turunan orang tuanya. Ya. Kalau ilmu turunan itu bisa aja kalau diurut ayah ibunya Ibu Ambarwati atau kakek neneknya, ada nggak orang yang pintar, pandai, orang yang ya begitulah. Saya mau tanya Ibu Sri nih. Ya,
Jujur nggak? Iya harus jujur lah, ibu mau sembuh enggak? Lah kalau nggak mau sembuh ya. Ya kalau ditelusur memang untuk moyang itu ada yang bisa seperti gitu. itu, ya. Oh berarti betul. Mungkin diturunkan. Tapi- Bentuk kasih sayang dari leluhur. Leluhur. Tapi kasih sayangnya, iya nggak apa-apa. Kasih sayangnya itu jin ilmu. Sebenarnya analisanya seperti itu. Dan ini biasanya kalau dengan obat-obat saudara-saudara kita yang belajar ilmu dari negara barat ini nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu insya Allah. Nah, Ibu, Iya. ini kalau ibu ingin sembuh, makhluk yang memang di tangan ibu harus dilepas. Apakah ibu sering jengkel? Saya tidak tahu persis nih. Ibu ini sakit di punggung ini setelah menikah atau sebelum menikah?